teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Hari ini yang saya ingin cari tahu adalah tentang Lesti Kejora dengan Rizky Bilar, di mana mereka berdua setelah terjadinya pelaporan KDRT dan pencabutan pelaporan tersebut, pada akhirnya Bilar di blacklist dari pertelevisian dan karir Lesti Kejora juga mengalami penurunan karena jarang sekali tayang di televisi. Walaupun sudah pernah saya prediksi suatu saat nanti Lesti Kejora akan tampil kembali di pertelevisian, seperti itu. Dan tentunya karena hal-hal inilah nggak bisa kita pungkiri kemungkinan perekonomian mereka ada kondisi-kondisi yang melemah dikarenakan kurang aktifnya mereka berdua di dunia entertain seperti sedia kala. Makanya di sini ingin saya cari tahu ada nasihat-nasihat apakah dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Saya akan melihat dari kartu karma ya teman-teman. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, kehidupan saya, kehidupanmu, kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak luput dari karma yang sudah dituliskan oleh masing-masing. Makanya itu akan saya prediksi melalui kartu karma ini. Kartu karma ini harus dikelompokkan sesuai dengan poin-poinnya teman-teman. Saya kelompokkan dulu ya. Semoga saja sih ada nasihat baik sehingga ada solusi untuk mereka berdua agar rezekinya ada peningkatan kembali. Mari kita ungkap di sini. Yang pertama ini untuk Lesti Kejora. Ada nasihat apakah Lesti Kejora terkait dengan rezekinya agar rezekinya bisa semakin lancar seperti sedia kala? Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, Lesti Kejora ini sionya sio kelinci. Tahun depan ini, tahun 2023 juga sio kelinci. Sio yang berasal dari sio tahunnya itu adalah Ciong, tahun kesialan. Makanya Lesti Kejora harus lebih ekstra hati-hati dan harus lebih sabar dan bersemangat bekerja keras agar bisa menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di tahun 2023. Ini sekali saya kembali lagi ngocok ya, jadi nggak konsentrasi. Bagaimanakah, ada nasihat apakah untuk Lesti Kejora di dalam karirnya? Semuanya itu ada hubungannya dengan masa lalu ya teman-teman. Kalau bisa kamu harus seperti di masa lalu. Kemudian ada nasihat apakah untuk Lesti Kejora terkait dengan karirnya, relationship, hubungan, menjalin sebuah hubungan. Selanjutnya ada nasihat apakah untuk Lesti Kejora terkait dengan karirnya? Ada simbol gunakan situasi dengan bagus ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kondisi-kondisi yang membuat keterpurukan itu harus bisa dihempaskan. Yang namanya seorang publik figur bekerja di dunia entertain, kalau dia sering nongol di media sosial, itu akan sering dikenal atau akan semakin dikenal oleh publik. Makanya di sini banyak sekali artis-artis yang menggunakan sensasinya demi untuk bisa tampil di media sosial, untuk bisa dikenal oleh masyarakat sekalipun melalui jalur sensasi ya. Di sini sebenarnya Lesti Kejora ini memiliki vokal yang sangat bagus, berkualitas sekali, suaranya memang nggak bisa dipungkiri sangat bagus ya. Makanya di sini Lesti Kejora harus bisa bangkit seperti sedia kala. Di sini ada simbol masa lalu. Kamu harus bisa seperti masa lalumu yang dulu-dulu saat kamu menjadi orang yang begitu menonjol di dunia karirmu. Kemudian ada simbol, ada perkataan relationship, menjalin hubungan kembali yang bagus. Jangan malah menarik diri di dunia entertain. Sebagai publik figur harus tahan mental untuk dibully, untuk dihujat. Itu bagian dari konsekuensi menjadi publik figur.
Makanya di sini cobalah untuk membangun kembali hubungan yang bagus sesama rekan yang bisa membantumu bangkit dari keterpurukan. Kemudian ada simbol situasi, gunakan situasi sebaik mungkin. Jadi teman-teman, Lesti Kejora ini dinasehati agar bisa bangkit seperti di masa lalu dengan menjalin kembali hubungan-hubungan yang bisa menopangnya, dan gunakanlah situasi ini sebaik-baiknya. Jangan malah menjauh dari hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang bisa membantunya di dunia entertain. Itu nasihat yang pertama. Kemudian kamu harus bisa bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan keluarga. Keluarga di sini bisa dengan fansnya, netizennya, dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia seni dan lain sebagainya. Kemudian itu adalah sesuatu cara yang cantik untuk bisa mendongkrak dari karirmu. Kemudian bukalah ide-ide tentang itu. Jadi untuk nasihat kedua, Lesti Kejora diminta untuk menjalin hubungan baik dengan netizen, dengan fansnya, dan dengan segala netizen baik yang menghujat atau membuli, agar bisa bisa lebih baik lagi karir kedepannya. Kemudian pergunakan cara yang cantik dalam menjalin kedekatan dengan netizen. Jangan bilang, saya nggak minta makan kamu jangan ngurusi hidup saya. Itu sesuatu kata-kata yang nggak layak diucapkan oleh publik figur. Karena publik figur itu bagian dari dukungan oleh fansnya. Bisa terkenal sekalipun mempunyai talenta, tapi ketika tidak memiliki penggemar, ya apa boleh buat, akan tenggelam. Makanya di sini berlakulah atau melakukan cara-cara yang bagus untuk menjalin kedekatan kembali dengan penggemarmu. Kemudian selalu membuka pendapat-pendapat yang masuk agar bisa mendongkrak lagi karirmu, seperti itu. Selanjutnya, nasihat yang ketiga, kamu jangan selalu berada di posisi zona nyaman. Karena hidup ini ketika ingin maju harus berani untuk keluar dari zona nyaman, zona tidak aman. Seperti saat ini Lesti Kejora banyak mendapat bulian, hujatan dikarenakan sudah menarik gugatannya. Ketika kamu minta kenyamanan, yang terjadi kamu akan menepi dan menjauhi dari penggemar-penggemarmu yang tadinya sangat ngefans kepadamu, pada akhirnya berbalik dikarenakan apa yang sudah kamu lakukan. Makanya di sini kamu harus bisa merangkul mereka kembali. Kamu harus bisa tidak terlalu menghiraukan apa yang mereka bully, apa yang mereka katakan, karena itu konsekuensi sebagai publik figur. Kemudian carilah partner yang bagus, kerjasama yang bagus. Ini ada kaitannya dengan relationship tadi. Carilah kerjasama yang bagus agar bisa mendongkrak karirmu. Kemudian ada buat acara agar kamu bisa nongol lagi di media sosial. Sekalipun bukan membuat acara, tapi paling tidak Lesti Kejora ini bisa melobi orang-orang yang bisa memanggilnya untuk bisa tayang lagi, untuk bisa tampil lagi di panggung hiburan. Ya mungkin harus kalau dulu tarifnya sangat tinggi, mungkin saat ini harus bisa menurunkan tarifnya karena memang kondisinya tidak sebagus dulu karirnya untuk saat ini. Ini untuk nasihat Lesti Kejora. Ada 3 nasihat ya teman-teman. Yang pertama, bangkit dan kembali seperti kamu berjuang di masa lalu. Jalin hubungan yang bagus dan pergunakan situasi yang sangat bagus. Kemudian jalin hubungan yang bagus untuk fansmu, penggemarmu, dan lakukan dengan cara-cara yang bagus. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyakiti penggemarmu. Kemudian berpikiran terbuka untuk menerima masukan-masukan yang ada. Keluar dari zona nyaman, menjalin hubungan dengan partner, dan lakukan
events untuk bisa kamu menunjukkan karirmu kembali di dunia entertain. Itu nasihat ketiga ya. Selanjutnya kita cari tahu lagi nasihat untuk dia. Ini kaitannya dengan zona nyaman. Kamu jangan selalu ingin di zona nyaman. Nah, makanya di sini harus bisa keluar dari zona nyaman dan melakukan kerjasama yang bagus untuk di masa depan. Gunakanlah dengan cara-cara yang bagus. Nasihatnya seperti itu. Kemudian support, dukungan, pemikiran-pemikiran, perbedaan-perbedaan yang kamu lihat. Yang artinya segala perbedaan yang ada yang kamu lihat saat ini seperti pendapat netizen, pendapat publik tentang dirimu, jadikan itu pemacu untuk semangat lebih bangkit lagi. Jangan malah menepi ya. Kalau menepi yang terjadi karirmu akan tenggelam. Tapi kalau kamu jadikan itu sebagai support, sebagai semangat untuk bisa maju, untuk bisa makin berkembang seperti dulu kala, itu sesuatu yang sangat bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk Lesti Kejora ini ada nasihat yang seperti itu. Harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani keluar menghadapi para netizen yang sudah membulinya, menghujatnya dengan prestasi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Tapi kalau seperti saat ini kayaknya dia jarang untuk nge-YouTube, sebenarnya dia bisa kok melakukan syuting sendiri melalui HP-nya, kegiatan sehari-harinya dengan putranya dan lain sebagainya. Tentu itu akan bisa membuat dirinya semakin tidak tenggelam. Tapi kalau dia seperti ini yang terjadi, ya pada akhirnya ya kurang bagus untuk karirnya ya. Karena karir itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diperjuangkan dengan baik, sebaik-baiknya. Itu untuk nasihat Lesti Kejora. Kemudian akan saya prediksi untuk nasihat Rizky Bilar. Rizky Bilar ini kapan hari sionya apa ya, lupa saya, tapi ciongnya di tahun kemarin. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat Rizky Bilar harus terpuruk ya. Baiklah, ini nasihat untuk Rizky Bilar agar karirnya semakin cemerlang. Nasihatnya, harus bisa welcome, menerima semuanya dengan legowo, yang artinya harus terbuka ya, terbuka menerima kondisi-kondisi yang terjadi saat ini dengan legowo. Nggak boleh merundel, seperti nggak boleh merasa terlalu kecewa terhadap apa yang sudah terjadi. Selanjutnya ada simbol leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan ini ada kaitannya dengan karir, di mana dia harus bisa menjadi seorang ibaratnya mendongkrak karirnya kembali dengan jiwa kepemimpinannya, dengan kreativitasnya dan lain sebagainya. Apalagi dia sebagai kepala rumah tangga, tentunya harus bertanggung jawab untuk menafkahi anak istrinya. Selanjutnya untuk Rizky Bilar yang berkaitan dengan karir, ada nasihat apakah? Ada remember, harus selalu ingat, harus bisa menerima masukan-masukan atau welcome pada semua orang, semua ide-ide orang, semua pendapat orang dan lain sebagainya terkait apa yang sudah terjadi di dalam karirnya yang berkaitan dengan kasus KDRT-nya. Kemudian mulai bangkit dengan jiwa kepemimpinan dan selalu ingat tentang kehidupan yang selalu berombak-ombak. Ada pasang surut, ada naik turun. Nah, makanya di sini bila dinasihati untuk tidak lagi mengulangi hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di tempo dulu. Kalau mungkin tempo dulu dia kelihatan wah dan lain sebagainya, alangkah baiknya untuk saat ini dalam konten-kontennya ke depannya lebih mengedepankan kehidupan yang penuh kreatif dan kesederhanaan, dan selalu mempertimbangkan hal-hal baik di dalam kontennya, di dalam pekerjaannya.
Jangan menonjolkan pamer ini, pamer itu, yang pada akhirnya ketika ada sesuatu yang terjadi akan membuat orang-orang bertepuk tangan dikarenakan penderitaan yang dialaminya. Seperti itu. Kemudian ada jalan besar yang harusnya bisa dilakukan jika Bilar memiliki sebuah keinginan. Saat ini pergunakan waktumu dengan bagus. Jadi seperti ini teman-teman, Rizky Bilar bisa memiliki karir yang lebih bagus lagi karena sebenarnya ada sebuah jalan di sini ketika dia memiliki atau dia mempunyai keinginan untuk maju dan berkembang. Jadi kesempatan ini harus dipergunakan Bilar dengan sebaik-baiknya. Saat ini adalah waktu, jangan ditunda-tunda lagi, maksudnya seperti itu ya. Jadi hidup ini naik turun, dan alangkah baiknya hidup dengan tidak terlalu menunjukkan yang perbedaan yang terlalu mencolok dengan kenyataan hidup, yang pada akhirnya ketika diketahui akhirnya jadinya menjadi bahan bulian. Dan tentunya alangkah baiknya ketika kedepannya membuat konten-konten yang lebih dalam kehidupan yang sederhana sesuai dengan kenyataan, agar netizen atau agar masyarakat yang menontonnya juga ikut bahagia ya. Jadi kalau ada sesuatu jadinya nggak dibully. Di sini ada nasihat lagi tentang spiritual. Disarankan Rizky Bilar belajar spiritual lebih dalam lagi dan selalu mengembangkan ide kreatif dari dirinya sendiri. Di sana kamu akan memiliki sebuah kesempatan. Jadi seperti ini, belajarlah spiritual yang lebih bagus lagi. Kemudian keluarkan rasa percaya dirimu untuk menunjukkan bahwa saya mampu bangkit. Ya. Jadi di sini diharapkan ada kepercayaan diri pada Rizky Bilar untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Kemudian yang namanya hidup ini berproses. Seperti yang nasihat yang tadi ada naik turun. Di sini juga ada jangka panjang, jangka pendek tentang apa perjalanan hidupmu. Mulailah untuk berusaha mengubah agar kehidupanmu lebih bagus lagi. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bilar harus sudah memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang akan apa yang ingin diraihnya di dalam hidup ini. Dan hidup itu harus berubah ke arah yang lebih bagus lagi. Nasihatnya seperti ini. Jadi diharapkan Bilar introspeksi diri dan bisa melihat ke depan, mengubah masa lalu yang saat ini terpuruk menjadi sebuah perubahan yang lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian ketika kamu memiliki masalah, kamu mungkin bisa sharing kepada seseorang yang kamu percayai. Kemudian pergunakan itu untuk mengekspresikan apa yang terjadi di dalam hidupmu, masalah-masalah hidupmu. Jadi di sini diharapkan Bilar melakukan konsultasi pada seseorang yang bisa membuat dirinya menjadi lebih tenang lagi dalam mengekspresikan keinginan dan lain sebagainya. Karena Bilar ini memang teman-teman ya agak emosional, makanya di sini harus ada seseorang yang bisa meredam emosinya, harus bisa melakukan misalnya nasihat-nasihat yang bisa membuat Bilar ini menjadi lebih adem lagi seperti itu. Jadi Bilar ini kalau ada sesuatu masalah, alangkah baiknya dikonsultasikan pada seseorang yang ahlinya, pada seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk membuat Bilar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya nasihat-nasihat untuk Bilar. Di sini harus percaya diri untuk melangkah ke depannya. Saran-sarannya seperti itu ya. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga Lesti Kejora dan Bilar bisa melampaui masa-masa sulit ini dengan selalu mengambil hikmah dari apa yang terjadi, jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih dewasa lagi dalam menyikapi sebuah problem keluarga. Karena yang namanya perkawinan selalu ada masalah-masalah yang akan dihadapi, ada pertengkaran-pertengkaran yang akan dihadapi.
dan itu semuanya terjadi pada keluarga. Makanya di sini alangkah baiknya bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi permasalahan. Untuk Bilar jangan main tangan, untuk Lesti Kejora juga jangan nyolot ya. Jadi harus ada, ketika ada yang marah harus bisa meredam. Jangan ditumpangi dengan kata-kata yang terjadi semakin gembyang, semakin memuncak amarahnya seperti itu. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.